Penjelajahan umat manusia ke ruang angkasa dimulai oleh kosmonot Uni Soviet Yuri Gagarin pada 1961. Sekarang, 6 dekade dari Gagarin, lebih dari 500 nama tercatat telah melakukan perjalanan luar angkasa. Tonggak teranyar tahun ini sedikitnya 3 penerbangan awak keluar angkasa yang mengajak warga sipil disebut-sebut sebagai pembuka era baru. Era wisata luar angkasa. Pada masa lalu, balapan keluar angkasa terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Hari ini, perlombaan itu bergeser, melibatkan para miliarder. Bos Virgin Group, Richard Branson, mantan bos Amazon, Jeff Bezos, dan bos Tesla, Elon Musk, bergiliran memamerkan kecanggihan teknologi untuk membawa manusia menuju sang mangkuk langit raksasa. Branson berangkat lebih dulu, 11 Juli lalu. Pria 71 tahun itu menjadi salah satu dari 6 awak pesawat ruang angkasa VSS Unity. Ini tak lain dikembangkan oleh Virgin Galactic, perusahaan penerbangan luar angkasa milik Branson. Pesawat yang diluncurkan dari Spaceport Amerika di New Mexico itu terbang di ketinggian 86,2 km di atas permukaan laut selama sekitar 3,5 sampai 4 menit. Terdapat perdebatan apakah VSS dapat disebut sebagai penerbangan pribadi komersial pertama keluar angkasa. Pasalnya, jika NASA mendefinisikan garis Kármán, batas antara atmosfer bumi dengan luar angkasa berada di ketinggian 80 km. Federasi Olahraga Udara Dunia FAI mendefinisikan garis tadi berada di ketinggian 100 km. Ada desas-desus yang mengatakan Branson tak mau kalah dari Jeff Bezos yang sudah mengumumkan akan berada di penerbangan awak pertama dari perusahaannya Blue Origin. Makanya dia colong start 9 hari lebih awal. Namun meski Branson berhasil lebih dulu melakukan penerbangan di ruang suborbit dengan pesawat yang ia danai sendiri, belakangan Branson harus gigit jari. Soalnya New Shepard, pesawat luar angkasa produksi Blue Origin milik Bezos, terbang lebih tinggi daripada Virgin Spaceship Unity. Bersama Mark, adiknya, serta 2 turis luar angkasa lainnya, Jeff Bezos terbang selama 10 menit 18 detik di ketinggian 107 km di atas permukaan laut. Misi Inspiration 4 SpaceX lebih ambisius lagi. Pada 16 September, roket Falcon 9 yang meluncur dari Kennedy Space Center di Florida, Amerika Serikat, mendorong kapsul Crew Dragon menuju orbit. Kapsul tadi yang kemudian menjadi rumah bagi 4 awak warga sipil selama nyaris 3 hari mengorbit bumi dengan kecepatan 28.000 km per jam di ketinggian 585 km di atas permukaan laut. Ini lebih tinggi 167-an kilometer dari posisi stasiun luar angkasa internasional ISS. Namun berbeda dengan Virgin Galactic dan Blue Origin, sang bos SpaceX Elon Musk tidak ikut dalam misi ini. Dalam dokumenter Countdown Inspiration 4 Mission to Space, Elon mengatakan sesuai namanya, ia berharap misi tadi mengilhami semua orang tentang penerbangan ruang angkasa. Sehingga mimpi pergi ke ruang angkasa dapat diakses oleh semua orang dan pada akhirnya manusia dapat menjadi spesies multiplanet. Meski perlombaan ruang angkasa perusahaan-perusahaan swasta ini digadang-gadang membuka gerbang pariwisata luar angkasa, tapi sebenarnya turisme ruang angkasa sudah terjadi sejak awal milenium baru. Sepanjang 2001 hingga 2009 tercatat sudah ada 7 warga sipil yang pelesir keluar angkasa. 3 turis luar angkasa pertama pergi menggunakan layanan perusahaan wisata ruang angkasa Amerika Serikat yang didirikan pada 1998, Space Adventures Incorporated. Turis pertama, pengusaha Amerika, Dennis Tito. Bersama 2 kosmonot Rusia, Tito melakukan penerbangan ke ruang angkasa menggunakan pesawat Soyuz TM-32 untuk merapat di stasiun ruang angkasa internasional dan mengorbit bumi sebanyak 128 kali dalam waktu 7 hari 22 jam 4 menit. Untuk perjalanan ini, Tito harus membayar 20 juta dolar Amerika Serikat. Setahun kemudian, pengusaha Inggris Afrika Selatan Mark Shuttleworth ikut misi Soyuz. Mark berada di ruang angkasa lebih lama dari Tito, yaitu 9 hari, 21 jam, 25 menit. Turis luar angkasa ketiga adalah pengusaha Amerika Gregory Olsen yang juga mengorbit bumi bersama ISS selama nyaris 10 hari.
Kembali ke masa kini, berapa sih harga yang harus dibayar jika ingin melakukan perjalanan luar angkasa? Perusahaan Virgin Galactic membandrol harga tiket $450.000 Amerika Serikat atau sekitar 6,4 miliar rupiah bagi warga sipil yang ingin merasakan sensasi terbang di ruang suborbit dengan VSS Unity. Sedangkan Blue Origin mematok harga $28 juta Amerika Serikat atau setara 399,2 miliar rupiah untuk pengalaman terbang dengan New Shepard di ketinggian lebih dari 100 km. Yang termahal, SpaceX, perusahaan yang punya goal mendaratkan manusia di Mars pada tahun 2026 itu, memasang harga tiket $55 juta Amerika Serikat alias 784,1 miliar rupiah. Lantas apa saja yang bisa didapatkan dengan merogoh kocek sebanyak itu? Selain penerbangan, Virgin Galactic menyediakan paket berupa pelatihan dan pakaian astronot. Sedangkan perusahaan Jeff Bezos, Blue Origin, memberikan akomodasi di lokasi selain tentunya fasilitas pelatihan dan penerbangan. Sebanding dengan biayanya yang termahal, SpaceX memberikan paling banyak. Selain fasilitas dasar, SpaceX menjanjikan wisatawan bukan hanya pengalaman mengorbit bumi, tapi juga menginap selama 8 hari di Stasiun Ruang Angkasa Internasional alias ISS. Seru bukan? Mungkin kini Anda sudah mulai menaksir-naksir, kira-kira agen perjalanan ruang angkasa mana yang akan Anda pilih jika kocek Anda super tebal. Namun sebelum memutuskan, ada baiknya pula untuk tahu apa sih dampak dari persaingan bisnis pariwisata luar angkasa ini bagi lingkungan. Profesor Geografi Fisik di University College of London, Eloise Marais mengatakan, industri luar angkasa ini dapat menimbulkan biaya lingkungan yang besar. Soalnya, menurut sang profesor, ketika roket diluncurkan ke luar angkasa, mereka membutuhkan propelan yang bisa berupa minyak tanah atau hidrogen cair untuk keluar dari atmosfer bumi. Berdasarkan penelitiannya selama 1 dekade, peningkatan emisi karbon dari roket ini mencapai 5,6% per tahun. Dibandingkan dengan akumulasi industri penerbangan, emisi karbon yang dihasilkan industri ruang angkasa belum seberapa. Tetapi mari cermati data per penerbangan. Dalam sebuah penerbangan jarak jauh, pesawat menghasilkan 1 hingga 3 ton emisi karbon per penumpang. Sementara peluncuran satu roket menghasilkan 200 hingga 300 ton emisi karbon. Dan ini hanya untuk menerbangkan sekitar 4 awak.